Jadi selain itu ya tentu menjadi PNS. Dan PNS-nya banyak, bukan hanya menjadi guru. Tadi saya menyebut bisa masuk ke BPIP, Lemhanas, bahkan lulusan yang lalu di atas saya itu ada juga yang kerja di Kementerian Luar Negeri, dan di luar negeri pula itu. Kemudian selain itu juga ada yang menjadi staf ahli DPR. Jadi banyak sekali pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan mereview tentang jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, mungkin kawan-kawan masih ada yang bingung atau masih mau menentukan jurusan apa yang nantinya akan dipilih kawan-kawan untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana atau S1. Nah, review ini semoga bisa membantu kawan-kawan dalam menentukan jurusan yang tepat dengan keinginan atau minat bakat kawan-kawan sekalian. Oke, sebelumnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu memiliki beberapa nama yang berbeda di perguruan tinggi negeri masing-masing. Misalkan di PKN, di UPI, itu namanya Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Sementara di universitas lain secara umum adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada juga yang menamakannya Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, tetapi pada intinya sama saja. Apakah nanti mempengaruhi ketika kita lulus dan melamar kerja? Enggak. Kalau rumpunnya kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan pasti sama. Karena Dikti juga tetap merekomendasikan dan namanya itu tidak mempengaruhi bahwa jurusan ini tetap sama. Ya. Oke, nah apa yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, yang pertama kita harus memisahkan dulu ya. Yang pertama ada ilmu sosial dan budaya, kemudian ada ilmu hukum, kemudian ada, bukan ilmu, tapi disiplin ilmu hukum, kemudian ada disiplin ilmu politik, dan yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, mulai dari pendidikannya sampai dengan pembelajarannya. Dan tentunya ada mata kuliah dasar umum, ya. Dan satu lagi ada mata kuliah dasar kependidikan. Nah, kita bahas satu-satu dulu deh, biar nggak bingung ya. Yang pertama tentang sosial budaya, itu kawan-kawan nanti akan mempelajari atau mata kuliah yang berkaitan daripada itu, antara lain tentang pengantar sosial, kemudian ada pendidikan IPS, kemudian ada studi masyarakat Indonesia. Nah, IPS-nya ini bukan seperti di sekolah. Seperti misalkan di sekolah itu IPS-nya ada ekonomi, kemudian ada geografi. Nah, nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi di pengantar IPS atau pendidikan IPS yang dipelajari di jurusan pendidikan kewarganegaraan ini lebih kepada bagaimana IPS itu sebagai rumpun ilmu sosial itu sendiri. Karena kita tahu geografi di beberapa fakultas itu termasuk ilmu alam. Misalkan saja di UGM. Di UGM itu ternyata jurusan geografi masuknya ke MIPA. Ya, sehingga kita tidak mempelajari tentang itu. Mempelajari tapi basicnya saja, tidak secara mendalam. Yang lebih mendalam justru bagaimana ilmu sosial itu sendiri pada hakikatnya. Jadi sangat menarik sekali nantinya, apalagi berhubungan dengan studi masyarakat Indonesia. Studi masyarakat Indonesia. Jadi kita mempelajari masyarakat Indonesia itu seperti apa. Mulai dari karakternya gitu ya. Jadi sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua, ada politik. Nah, di politik ini ada beberapa mata kuliah yang menurut saya menarik ya, tapi cukup banyak pilihan untuk kategori politik ini. Yang pertama ada mata kuliah ilmu politik, kemudian pendidikan politik, filsafat politik, sosiologi politik, sistem pemerintahan daerah, kebijakan publik, sistem politik Indonesia, sampai dengan perbandingan ilmu politik. Nah, kenapa banyak sekali gitu ya? Apakah itu semua harus diambil, harus dipelajari oleh kita? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kawan-kawan nanti bisa memilih mana saja yang sesuai dengan minat atau keinginan yang akan diambil oleh kawan-kawan sekalian. Jadi bukan berarti yang saya sebutkan nanti semuanya akan dipelajari, tidak. Karena ada kategori mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini yang nantinya kawan-kawan bisa memilih di antara beberapa pilihan yang tersedia. Taruhlah misalkan nanti ketika kuliah, ketika SKS, kontrak kuliah, kawan-kawan nanti akan dihadapkan pada beberapa opsi pilihan mata kuliah yang akan diambil. Misalkan ada pilihannya yang harus diambil adalah sistem pemerintahan daerah, ada
sistem politik Indonesia. Nah, kawan-kawan, misalkan kalau kedua itu adalah mata kuliah pilihan, berarti tidak harus dipilih semua, tapi tinggal memilih satu di antaranya. Jadi yang saya sebutkan tadi bukan berarti harus diambil semua. Kan kita terbatas ya, dalam satu semester itu hanya maksimal kalau tidak salah 21 atau 24, tapi biasanya hanya 18 SKS, 17 sampai 8 SKS. Jadi tidak sebanyak itu gitu ya. Ini hanya beberapa gambaran saja bahwa mata kuliah ini ada. Kemudian hukum. Nah, hukum ada pengantar hukum, kemudian ada hukum pidana. Nah, kawan-kawan yang tidak terlalu suka hukum, jangan terlalu khawatir. Saya juga tidak terlalu suka ya rumpun ilmu ini, tetapi ini mempelajari tentang basic-basicnya saja, karena bagaimanapun juga kita concernnya adalah ke pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Tetapi sebagai pengantar, kita tentu harus memiliki kemampuan dasar tentang ilmu hukum juga untuk bagaimana nanti menjadi guru, apalagi kalau menjadi guru gitu ya, ataupun dosen. Jadi bukan berarti mempelajari secara mendalam seperti di ilmu hukum atau fakultas hukum. Nah, saya lanjutkan kembali. Tadi ada pengantar hukum. Jadi dari awal tuh membahas hukum itu apa sebenarnya, apa fungsinya, kenapa ada hukum. Nah, itu di awal mempelajari itu. Kemudian ada hukum pidana, perdata, pajak, tata negara, administrasi negara, internasional, kemudian hukum Islam, teori hukum dan konstitusi, HAM, kriminologi, hukum acara, filsafat hukum, HI, hukum adat, dan sosiologi hukum. Nah, beberapa yang saya suka itu misalkan kayak kriminologi. Di kriminologi itu ternyata kita bisa mempelajari bahwa karakter muka seseorang itu ada teorinya, bahwa orang yang melakukan tindak kejahatan itu ternyata secara muka gitu ya, secara fisik itu bisa diidentifikasi, atau orang yang dicurigai itu seperti apa. Ya kayak detektif gitulah kalau ada kasus-kasus bagaimana gerak-geriknya. Itu sangat menarik sekali, saya sangat suka kriminologi. Kemudian ada hukum adat juga, karena saya basicnya suka budaya gitu ya, maka hukum adat juga menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Misalkan kita mempelajari tentang satu kampung adat, misalkan kayak di Banten gitu ya, suku Baduy, atau beberapa suku lain yang pasti nanti akan disesuaikan dengan jurusan di mana kawan-kawan akan menempuh pendidikan. Apakah itu di UPI, UNJ, UNY, UNP, misalkan UNM, UNESA. Nah, itu kan pasti akan berbeda-beda karena disesuaikan dengan apa yang dinamakan dengan bidang kawan-kawan di situnya. Misalkan kalau UPI itu kan di Bandung gitu ya, atau orang-orang Sunda, maka akan berkaitan dengan itu. Jadi berkaitan dengan laboratorium ilmu sosialnya, tentu yang berkaitan daripada itu ya. Nah, terus saya juga sangat menyukai sosiologi hukum. Jadi berbicara tentang sosiologinya ya, tapi hubungannya tentu dengan hukum. Nah, selain itu saya juga, tapi ya balik lagi ya, karena ini bagian dari dosen pengampu yang bagaimana memimpin perkuliahan ini dengan menarik atau tidak. Nah, kalau dosennya menarik, sesulit apapun mata kuliahnya, pasti kita juga akan happy gitu. Tapi overall secara keseluruhan belajar ilmu hukum di PKN itu menyenangkan, nggak ribet gitu ya. Bahkan kita belajar juga bagaimana dalam hukum pajak misalkan, kemudian hukum pidana, beberapa juga kita melakukan studi kasus ke lapangan. Jadi itu sangat menarik sekali. Kemudian untuk pendidikan dan pembelajaran PKN-nya mulai dari Pancasila, ya namanya juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada Pancasila, kemudian perencanaan, media. Nah, saya juga bisa editing seperti ini karena saya juga ketika di UPI dulu sudah mempelajari tentang media, meskipun media pembelajaran, tapi juga kita mempelajari tentang ICT-nya, bagaimana proses editing, karena ada salah satu tugas ketika saya kuliah dulu di 2013 itu UPI sudah melakukan itu gitu ya, berbasis teknologi. Jadi untuk lulusan-lulusan UPI yang di PKN itu alhamdulillah kita sudah bisa memiliki bekal untuk editing, dan ya bisa dikatakan nggak gaptek gitu ya. Kawan-kawan saya bahkan yang kuliah S1-nya itu bukan di UPI itu agak kaget ketika mereka kuliah di UPI karena mereka merasa oh ternyata di UPI mempelajari sebegitunya ya, mempelajari editing gitu ya, mempelajari pembuatan video gitu. Nah, ini ada ya di media. Kemudian ada strategi, ada evaluasi pembelajaran, ada metode penelitian, ini nanti di akhir sebelum skripsi. Kemudian ada ilmu negara, kewarganegaraan, pendidikan nilai moral, serta konsep dasar kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, untuk pendidikan dan pembelajaran PKN-nya sendiri tentu bagaimana kita disiapkan
untuk menjadi seorang guru. Jadi hubungannya nanti gimana sih kita merencanakan suatu proses pembelajaran itu agar siswa itu bisa menarik gitu ketika belajar dengan kita. Bagaimana sih ketika kita belajar itu siswa tidak merasa jenuh atau bosan, siswa justru menjadi bersemangat, pembelajaran juga menjadi lebih bervariasi. Misalkan kalau sekarang zamannya digital ya semua kita bisa menggunakan atau berbasis digital juga. Nah, selain itu semua, karena ini namanya pendidikan ya, maka kita juga ada mata kuliah dasar kependidikannya yang di semua jurusan pendidikan itu pasti ada. Yang pertama adalah landasan pendidikan, ada perkembangan peserta didik, PK, kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan pendidikan, manajemen pendidikan, serta pendidikan jasmani dan olahraga. Tapi sekali lagi, ini tidak mesti semua diambil, hanya ada beberapa saja yang wajib atau pokok. Selain itu adalah mata kuliah pilihan. Nah, yang menarik ada olahraga, karena bagaimanapun juga nanti outputnya itu kan yang diharapkan adalah seorang guru. Nah, guru itu dalam aktivitasnya itu harus fit. Maka di sini ada pembelajaran olahraga. Jadi olahraganya di kita itu di pendidikan PKN itu bukan olahraga yang basicnya adalah nulis, nyatet gitu, ngerangkum gitu. Nah, seperti itu kita tidak mempelajari teori, mempelajari tapi hanya sedikit saja. Lebih dominannya adalah praktek. Jadi hampir setiap minggu itu ada praktek. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi untuk kita lebih refreshing juga, atau sekarang istilahnya healing gitu ya. Nah, itu jadi pembelajaran di PKN saya pikir sangat menarik sekali. Kemudian kita juga mempelajari hal-hal baru gitu ya, isu-isu sosial yang baru, isu politik yang baru, isu hukum yang baru. Jadi sangat dinamis gitu. Kemudian selain itu semua ada juga mata kuliah dasar umum. Nah, mata kuliah dasar umum ini di semua perguruan tinggi itu ada. Mau kalian nanti kuliahnya di universitas, mau di institut, mau di sekolah tinggi, itu semuanya ada mata kuliah dasar umum. Apa aja? Itu ada agama, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Agamanya tentu menyesuaikan ya, dan setiap perguruan tinggi harus menyediakan dosen yang berkaitan dari mahasiswa yang bersangkutan. Misalkan agamanya Konghucu, maka dosennya ada khusus Konghucu gitu ya. Nah, balik lagi di beberapa materi yang dipelajari di pendidikan kewarganegaraan sendiri, apa yang saya sebutkan nanti belum tentu akan sama dengan beberapa universitas yang ada, karena ini adalah mata kuliah yang benar-benar sama gitu ya, artinya mau di UPI, mau di UNY, mau di UNP misalkan gitu ya, itu sama, ada semua. Tetapi ada juga mata kuliah yang dikembangkan oleh jurusan yang berkaitan. Misalkan ada pendidikan anti korupsi di UPI sekarang ada, sementara di universitas lain misalkan tidak ada. Jadi bukan berarti ini saklek gitu ya, harus seperti ini semua, enggak. Di beberapa universitas ada yang berbeda atau berlainan. Ya, jadi sekali lagi ini hanya sebagai gambaran umum saja bahwa kawan-kawan ketika kuliah di jurusan PKN ternyata banyak rumpun ilmu yang menarik untuk dipelajari. Bukan hanya tentang politik atau hukum gitu ya ketika kawan-kawan belajar di SMA atau SMP, tetapi ternyata ada ilmu sosial, kemudian ada ilmu pendidikannya gitu ya. Nah, berikutnya hal yang paling banyak mungkin ditanyakan adalah, susah nggak sih ya belajar di pendidikan kewarganegaraan? Jurusan PKN ini susah nggak sih? Menurut saya enggak ya, karena saya sendiri berhasil membuktikan bahwa kuliah di PKN itu sesuatu yang menyenangkan. Meskipun saya pernah satu kali mendapatkan nilai E mengulang gitu ya, tapi pada akhirnya saya bisa lulus tepat waktu. Kurang dari 4 tahun, istilah pakainya meskipun kurang dari 4 tahun ketika itu adalah lulus 3,5 tahun karena ikut wisuda pertama. Nah, jadi untuk susah nggak susah itu kembali lagi sebenarnya ke diri masing-masing. Tetapi secara umum saya bisa meyakinkan bahwa kuliah di PKN itu mengasihkan, banyak hal baru yang kita dapatkan dan tidak susah. Apalagi untuk kawan-kawan yang memang secara keilmuan, secara minat bakat lebih ke ilmu sosialnya, sehingga banyak ilmu sosial yang kita pelajari. Dan kalau demikian maka mempelajari PKN tentu sesuatu yang mudah. Dan kalau kita lihat ya rata-rata kelulusan mahasiswa di PKN di saya ketika kuliah sendiri itu rata-rata sudah 4 tahun. Artinya ya cepat gitu lulusnya ya, tepat waktu. Jadi susah nggak susah? Sebenarnya nggak, asal kita bisa mengikuti perkuliahan. Kan sama saja kalau saya bilang nggak susah, tapi kawan-kawan ternyata ketika kuliah malas-malasan gitu ya, tugas nggak dikerjain, kan justru itu akan menghambat ya. Jadi balik lagi, susah tidak susah,
Sebenarnya tidak, asal minimalnya bisa mengikuti kuliah dengan baik, itu saja sebenarnya. Nah, berikutnya, kawan-kawan yang biasanya mengikuti pembelajaran atau menyukai ilmu sosial seperti jurusan PKN gitu ya, menjadi sasarannya, biasanya menghindari matematika atau hitung-hitungan atau angka. Betul sekali, karena di dalam jurusan pendidikan kewarganegaraan sudah tidak ada matematika. Dan di UPI, saya nggak tahu di universitas lain ya, di UPI untuk S1-nya itu tidak ada statistika, hanya ada di S2 dan S3. Sementara di kampus lain, itu mungkin ada yang ada ya. Nah, nanti saran saya ketika kawan-kawan nanti ingin masuk kuliah atau perguruan tinggi, silahkan bisa survei dulu universitas mana yang PKN-nya itu nggak ada statistika misalkan. Tapi statistika juga sebenarnya basic lah ya. Hitung-hitungan dasar sebenarnya, apalagi untuk S1, tidak terlalu mendetail. Nah, kalau di UPI sendiri hanya ada sedikit hitungan, itu hanya sedikit sekali, itu di sistem perekonomian Indonesia, mata kuliah sistem perekonomian Indonesia. Saya sendiri lulus juga mata kuliah ini meskipun pernah mendapatkan nilai yang kurang baik, tapi itu pun bukan karena kurang di pembelajarannya, tapi karena saya waktu itu ada kesalahan di absen. Saya tidak masuk lebih dari 4 kali, sementara di UPI lebih dari 4 kali di salah satu mata kuliah, ya sudah gitu ya. Kita tidak bisa ikut ujian atau bisa dikatakan nilai kita langsung E. Nah, di kampus lain mungkin berbeda. Tapi itu sedikit sekali. Jadi menurut saya ketika saya mengulang juga mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Dan pada akhirnya saya lulus gitu. Jadi itu hanya sedikit sekali lah. Saya pikir kawan-kawan juga bisa. Itu untuk saya yang matematikanya sangat buruk sekali ketika SMA. Ketika SMA saya nggak mau ada pelajaran matematika, cenderung menghindari gitu ya. Tapi saya bisa melewati semua itu gitu ya ketika kuliah. Nah, oke, berikutnya. Bagaimana prospek kerjanya? Mau jadi apa sih gitu ya? Nah, tentu PKN itu kan kaitannya dengan pendidikan ya. Yang pertama, ya tentu menjadi guru PPKN itu sendiri, entah itu di SD, entah itu di SMP ataupun SMA. Kalau SD sebenarnya jarang ya, hanya beberapa sekolah saja yang gurunya khusus harus dari PKN. Tapi yang sudah pasti itu di SMP, SMA ataupun MA gitu ya, yang menyesuaikan atau SMK. Nah, kemudian ada juga tutor TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Saya sendiri selain menjadi dosen, saya juga menjadi tutor TWK. Nah, ini juga mengasihkan karena jam kerjanya lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kegiatan kita. Jadi ini sangat bagus sekali. Tentu selain itu juga guru bimbel ya. Guru bimbel itu ya kalian bisa masuk ke sosiologi atau sejarah. Karena di PKN juga kan tentu mempelajari tentang sejarah. Apalagi kalau bimbelnya sudah percaya tentang keilmuan kawan-kawan gitu. Jadi balik lagi, bahwa kuliah itu jangan dijadikan asal kuliah, tetapi harus memiliki bekal ketika nanti lulus. Ilmunya itu harus benar-benar ada. Nah, berikutnya kita bisa menjadi peneliti pendidikan atau bidang ilmu sosial yang lain. Karena apa? Karena kita ketika belajar PKN, itu kita belajar tentang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum. Jadi bukan hanya satu domain ilmu. Nah, untuk beberapa lembaga penelitian, mereka memperbolehkan kita untuk masuk ke dalamnya. Bahkan untuk PNS sendiri, BPIP itu memperbolehkan lulusan PKN ikut mendaftar ke sana. Ya, BPIP. Teman saya ada yang di Lemhanas ya. Jadi selain itu ya tentu menjadi PNS. Dan PNS-nya banyak, bukan hanya menjadi guru. Tadi saya menyebut bisa masuk ke BPIP, Lemhanas, bahkan lulusan yang lalu di atas saya itu ada juga yang kerja di Kementerian Luar Negeri. Dan di luar negeri pula itu. Kemudian selain itu juga ada yang menjadi staf ahli DPR. Jadi banyak sekali pilihan. Kemudian berikutnya ya kawan-kawan tentu bisa menjadi YouTuber atau content creator. Kenapa? Karena di PKN kita belajar tentang medianya. Kemudian di PKN kita di UPI khususnya belajar tentang editingnya. Karena ada tugas yang nantinya ada editing video. Saya sudah terbiasa karena jadi sekarang juga ya sudah terbiasa gitu ya. Terus content creator. Jadi ketika kita mempelajari ilmu-ilmu baru, mempelajari isu-isu kekinian, kita juga kan bisa menjadi pengamat ya, pengamat di medsos lah minimalnya gitu ya. Nah, dari situ karena kita memiliki basic pengetahuan dasar gitu ya, apa dan bagaimana, ya kita bisa menjadi content creator, menjadi penulis juga bisa. Saya juga selain menjadi tutor, menjadi dosen, saya juga menjadi penulis. Nah, di belakang saya ada juga beberapa buku saya.
Nah, kemudian ada juga yang menjadi wartawan, terus ada yang bekerja di LSM, ada yang bekerja di BUMN, ada juga yang bekerja di lembaga legislatif, tadi saya sudah sebutkan, maupun lembaga swasta. Kalau swasta banyak ya, ada juga, kalau ini bukan rahasia umum, yang pada akhirnya menjadi pegawai bank misalkan, atau membuka usaha sendiri. Kalaupun membuka usaha sendiri, tadi saya berbicara bahwa di PKN ada SPI, Sistem Perekonomian Indonesia, kemudian ada juga entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, di sana kawan-kawan juga bisa mengeksplor bagaimana kemampuan kawan-kawan dalam berwirausaha. Beberapa kawan saya juga menjadi pengusaha yang sukses. Nah, itu beberapa contoh bagaimana prospek kerja menjadi lulusan pendidikan kewarganegaraan. Pada intinya balik lagi, ketika kita kuliah, kita harus benar-benar memanfaatkan ilmu yang kita dapat dari dosen itu dengan baik, sehingga ketika kita lulus, kita sudah siap, kita sudah tahu mau jadi apa gitu ya. Taruhlah misalkan fokus saja dari guru, ya fokuskan di situ, di pembelajarannya, di medianya gitu ya, di pendidikannya. Tapi kalau misalkan saya mau pengen jadi wira swasta aja, mau jualan berniaga aja misalkan, ya silakan fokus di mata kuliah yang berkaitan gitu ya. Nah, itu saja. Bahkan ada juga yang menjadi anggota legislatif ya, yaitu ketika mempelajari suatu ilmu, karena harus lebih maksimal. Nah, itu saja dari saya tentang review pendidikan kewarganegaraan, jurusan pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Apabila ada kawan-kawan yang dari jurusan lain atau ingin mereview jurusan lain, tentu ilmu sosial ya, tentu saya akan membuatkan insya Allah. Tapi di luar kemampuan saya, misalkan di IPA, saya tidak mau masuk ke dalamnya karena itu bukan keahlian saya. Tapi kalau di IPS, hayu aja. Karena saya pun ada buku kurikulumnya. Ketika saya masuk UPI, ada satu buku babon namanya, buku gede ya, kurikulum UPI itu seperti apa. Jadi itu bisa jadi gambaran nanti ketika saya mengulas jurusan-jurusan yang ada, khususnya berkaitan dengan ilmu sosial dan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.